Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Ini dari kota Malang, tepatnya di stasiun Malang sisi timur. Hari ini tanggal 25 Maret 2024 akan dijalankan kereta api baru, lebih tepatnya kereta dengan rangkaian baru. Yang tadi pagi kita review yaitu kereta api Majapahit yang hari ini per tanggal 25 dia upgrade kelas teman-teman. Jadi yang semula menggunakan ekonomi Kemenhub 80 seats sekarang sudah dipangkas dan diperbarui menjadi ekonomi dengan seat 72 atau ekonomi new generation stainless steel. Selamat pagi, ini dari stasiun Malang, sisi mana gitu? Sisi timur ya. Tepatnya di parkirannya kereta api. Jadi di belakang kita ini sudah tersedia rangkaian kereta api ekonomi New Generation teman-teman. Ekonomi terbaru buatan PT Inka di tahun 2024. Nah, jadi di hari ini tanggal 25 Maret 2024 akan dijalankan perdana di kereta api Majapahit menggunakan rangkaian ekonomi terbaru. Nah, ini trainset yang pertama kali digunakan oleh kereta api Majapahit teman-teman. Oke, kita lihat sekilas tentang kereta api ini. Nah, jadi ini dia penampakan kereta ekonomi New Generation. Jadi untuk tahun 2024 PT Inka kembali mengeluarkan kereta baru. Basicnya sama dengan kereta api premium stainless steel pada sebelumnya. Nah, jadi dia masih menggunakan bodi stainless steel. Kemungkinan sih nanti kereta-kereta baru akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini di parkir stabling di jalur berapa ya? Jalur 4 pokoknya deh. Jadi di sini tuh ada 4 jalur, itu yang sebelah kanan sendiri itu jalur utama dari arah Surabaya Malang. Kemudian yang sampingnya itu untuk langsir ya, langsir aktif. Yang dua sebelah sini tuh biasanya untuk stabling teman-teman. Nah, jadi seperti ini penampakan eksterior ketika kita melihat kereta api ekonomi New Generation. Nah, jadi ini kita lihat dari dekat ya. Jadi satu trainset ini full menggunakan bodi dari stainless steel teman-teman. Jadi untuk eksterior seperti ini dia ada stiker Hari Raya Idul Fitri 1445. Jadi sepertinya sih belum menggunakan livery, jadi masih polosan. Jadi dipasangi stiker seperti ini. Nah, untuk AC di bagian atas itu kalau tak lihat sekarang sudah dipindah ya, dimana kalau dimana kalau kereta api stainless steel pada umumnya itu ada di tengah tuh AC-nya teman-teman. Nah, itu kereta eksekutif itu ada di tengah. Nah, untuk yang terbaru ini ada di samping teman-teman. Jadi di samping sisi rangkaian kereta. Nah, ini dia. Inka Railway Air Conditioning. Nah, jadi mungkin banyak masukan-masukan ya. Jadi kalau stainless steel yang sebelumnya itu di AC bagian tengah itu berisik teman-teman kalau di dalam. Nah, nanti kereta api ini akan jalan dan kita akan cobain sekaligus mereview di bagian interiornya. Apakah akan sama seperti kereta api stainless pada generasi sebelumnya atau sudah lebih baik teman-teman. Jadi istilahnya itu apa ya? Bukan premium sih, ekonomi new generation teman-teman. Ya agak buang-buang kata sih kalau menurutku. Karena memang ekonomi sebelumnya kan premium.
kemudian ada New Image tahun 2016, ada juga ekonomi Kemenhub yang dipakai Majapahit untuk masa sebelum ini. Ya sangat terlalu banyak varian ekonomi sih, jadi kenapa nggak dijadikan lebih simpel lagi namanya, misalkan bisnis kah, atau mungkin kalau ekonomi plus jadi satu KAI itu hanya mempunyai satu ekonomi, mungkin ekonomi plus ya seperti ini, dan ekonomi yang biasa gitu. Ya entahlah ya kebijakannya. Dan ya seperti ini. Nanti untuk review lengkapnya kita akan ketemu lagi di sore hari. Kita akan naik kereta api Majapahit di line perdana dari stasiun Malang menuju ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Ya nih teman-teman, aku salvok sama kereta pembangkit yang satu ini. Jadi ini kalau tak lihat, nah ini di dalam ini jadi satu kemungkinan dengan ruangan kondektur. Ini pertama kali sih aku lihat pembangkit jadi ruangan kondektur dan kru. Nah untuk penampakan kereta makanya aku belum tahu ya seperti apa. Kemungkinan katanya sih bagus. Ya nanti kita lihat waktu dia jalan. Anjay, dia pembangkit P24, dia pembangkit tahun 2024. Nolnya nggak berpenggerak atau ditarik lokomotif, dan 02 adalah nomor urut pembuatan kereta ini. Jadi ya seperti itu teman-teman. Ini jadi satu sama ruangan kru, dan di atas itu juga ada AC teman-teman. Ya mungkin untuk kru ya. Masa ada gini kan nih kereta makan nih. Dan Iki. Ono AC ini tapi. Bu? Lah pingin nih. Nah, ini teman-teman kereta makan dari kereta api Majapahit New Generation. Jadi seperti ini. Coba kita lihat lebih dekat ya. Nah, jadi dia konsepnya sih pintunya agak sedikit ke samping ya. Biasanya kan kalau kereta makan cuma di tengah. Dia sekarang ada 2 pintu. Kemungkinan oh iya, ini yang tengah. Nah, itu yang tengah itu pintu manual, dan yang sampingnya itu pintu elektrik teman-teman, atau pintu tombol. Nah, jadi untuk kereta api New Generation itu sekarang sudah menggunakan pintu elektrik atau pintu tombol teman-teman. Itu mulai dari kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga itu. Jadi kemungkinan nanti pintu elektrik akan dinormalisasi di kereta-kereta terbaru. Kemungkinan sih gitu. Jadi untuk pintu elektrik itu sebenarnya dulu udah ada teman-teman. Dan aku udah pernah bikin video di kereta lawas itu ada pintu elektrik, dan kemudian hilang, dan sekarang ditambahkan lagi di fasilitas kereta. Mantap. Dan ini dia menggunakan bogi dari K10. Pasti kalau K10 sudah bisa digeber dengan kecepatan 120 km per jam, dan sambungannya ini sudah menggunakan sambungan tipe akordeon atau sambungan yang anti bocor dan lebih kedap suara teman-teman. Mantap sih. Tuh yang sana itu depo lokomotif Malang. Oke, jadi itu dia review singkat. Untuk review selengkapnya kita akan jumpa kembali di sore hari nanti. Keberangkatan kereta api Majapahit perdana menggunakan rangkaian terbaru. 2000 years later. Seperti biasa ini di stasiun Malang sisi timur ya terpantau belum begitu rame ya. Tapi nanti hari ini kereta api Majapahit itu lumayan rame teman-teman. Jadi kemungkinan banyak sekali wartawan ataupun para konten kreator yang naik kereta api Majapahit ini. Aku juga hari ini nggak full trip karena ya aku udah dapet tiket full trip dari Pasar Senen. Jadi kita akan review aja di perjalanan kali ini dari stasiun Malang menuju ke stasiun Blitar teman-teman. Teman-teman, aku
sudah selesai boarding dan saatnya kita menuju ke lajur pemberangkatan di jalur berapa tadi? Nggak lihat. Oke. Jadi untuk hari ini kemungkinan akan rame ya para content creator atau mungkin anak-anak yang pecinta kereta naik dari Malang menuju ke Blitar, teman-teman. Nah, jadi seperti apakah dalam interior dari kereta Majapahit? Oke, simak aja videonya sampai tuntas ya. Jadi aku juga excited banget. Ini pertama kali naik kereta api perdana keluaran terbaru sih. Biasanya tuh naiknya hamin bulan berapa gitu. Sekarang bisa naik waktu jalan perdana. Ini kebetulan dari stasiun Malang. Oke, waduh, udah rame banget dong. Dia udah ready nih di jalur berapa tuh, jalur 2 kereta api Majapahit. Dia menggunakan CC 201, teman-teman. Kita intip dulu. Rame banget yang naik. Oke, jadi hari ini aku akan naik kereta Majapahit di kereta nomor 1. Wih. Nah, ini dia penampakan kereta Majapahit sudah tersedia di jalur nomor 2. Oke, saatnya kita turun. Wow, ini dia kereta baru. Mantap. Mas, ekonomi 1 di mana ya? Ekonomi 1 paling ujung kanan, silakan. Lihat mana? Lihat dalam sini. Sebelah kanan sini. Oke, makasih. Wih. Ini dia. Dan ini rame banget sih. Oke, ini dia kereta apinya. Kita masuk di dalam sini. Ekonomi 1. Bau karoseri dong. Hingga kini, PT Inka Di Persero 7A, teman-teman. Nah, jadi di sini. yang dirancang dan diproduksi secara Kita keluar untuk lihat lebih dari 30 tahun. PT Inka Persero untuk selalu lihat logo yang berdinas pada kesempatan kali ini. Wih, itu di depan rame banget sih. Dan ini banyak sekali anak-anak konten kreator yang mereview kereta ini, teman-teman. Teman-teman, jadi ini dia kereta api Majapahit. Sudah stabling dengan lokomotif yang akan melayani kereta api Majapahit. Saat ini lokomotif seri CC 201 8314. Jadi kereta api 201. Sorry, lokomotif CC 201. Maaf teman-teman, kurang fokus ya. Seri 201 tahun pembuatan 83 atau 1983 dan nomor urut dinas yang ke-14. Ini kemungkinan logonya Purwokerto sih ya, 83 itu kebanyakan Purwokerto. Oke, jadi sudah dihias dengan bunga dan juga lokomotifnya tuh stikeran, teman-teman. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Cakep banget. Ini kukira tadi pakai logo 203 ya, ternyata pakai logo 201. Oke, setelah kita lihat logonya, saatnya kita kembali ke dalam rangkaian dan kita lihat kereta makannya, teman-teman. Nah, jadi ini mas-mas sahabat kereta yang tadi berdinas untuk menghias logo ini. 2018314. Dan ini tadi banyak anak-anak YouTuber yang lain, teman-teman. Dan dari Purwokerto ada Mas Garda tadi. Terus dari Surabaya juga banyak sekali. Oke.
Sebelum kita ke kereta makan, kita review untuk bagian eksterior kereta api ini, teman-teman. Jadi pada dasarnya kereta api Majapahit ini sama seperti kereta-kereta api premium pada umumnya ya, yang pakai bodi stainless steel. Nah, yang dibedakan dari sebelumnya, jadi untuk kereta-kereta yang new generation ini AC-nya ada di bagian samping, teman-teman. Nah, untuk yang tengah itu tempat untuk isi air. Beda dengan stainless steel tahun 2018, dia itu AC-nya ada di tengah, dan di samping sini tuh biasanya untuk pengisian air. Akan tetapi minusnya kalau AC ditaruh di tengah itu, di bagian samping itu nggak kerasa AC-nya, teman-teman. Jadi masih panas gitu. Dan ya ini dia, teman-teman. Dan untuk pintunya ini sudah menggunakan pintu elektrik, jadi tinggal kita pencet tombolnya seperti ini. Dia akan, halo, anjay. Oke. Nah, ini dia untuk penampakan toilet kereta api Majapahit tahun 2024. Nah, jadi untuk yang biru, ini untuk laki-laki biasanya kalau yang biru gini. Nah, ini kita masuk ya. Ada kaca dekat banget. Terus ada wastafel, ini tipe kloset duduk, ada tempat sampah, kemudian ini showernya, ini air flush, berfungsi, ada pegangan juga di samping. Dan ini apa nih? Ini apa sih ini? Kayaknya sih Stella ya. Oke, jadi seperti ini. Itu wastafelnya menyala. Ada sabun di sini, dan ini untuk kaki, teman-teman, foot washer. Jadi kalau kalian wudhu, ini bisa berguna sih, seperti itu. Dan di bagian samping kanan kita ini adalah toilet wanita ya. Jadi dia yang dibedakan adalah warna pintu, dia warna pink. Kalau laki-laki itu warnanya biru. Nah, ini dia tombol, keren banget sih. Jadi untuk tampilan ketika kita lihat dari luar seperti ini, dia warnanya biru dongker ya, keren banget sih. Oke, setelah ini kita akan lihat ke kereta makan ya, kita intip interior kereta makannya, teman-teman. Kuy. Untuk rangkaian kereta api Majapahit, dia bawa 8 ekonomi ya, dan 1 kereta makan, dan 1 bagasi ketambahan pembangkit juga. Oke, ini kereta makannya seperti ini. Kita masuk dari sini aja ya. Oke, wanjay, keren banget sih ini. Itu ada anak-anak yang review juga. Keren sih. Jadi kalau tampilan dari luarnya seperti ini kereta ekonomi bawa kereta makan kayak gini tuh lumayan mewah, teman-teman. Mewah banget sih hitungannya malahan. Nah, itu krunya sudah persiapan untuk dinas hari ini. Ya, sekarang sudah tiba di kereta makan. Ini kereta makannya lumayan mewah, teman-teman. Malah mewah banget sih untuk segolong kereta api ekonomi. Kereta makannya mirip dengan kereta makan kelas eksekutif. Ini masih banyak yang review sih, jadi kita belum bisa lihat secara optimal. Dan ini dia, sorak-soraknya tuh ini kayak seperti batik capung gitu ya. Di samping kita. Ini untuk tampilan kereta makan ekonomi Majapahit New Generation. Jadi malah ini kayak di cafe sih, teman-teman. Jadi warna krem, kemudian ada perpaduan apa ini kayak semacam batik gitu, tapi bukan batik sih. Keren banget pokoknya. Ini ornamen-ornamennya pun juga modern banget dan dipadukan dengan arsitektur. Jadi seninya itu masih dapet lah gitu. Terus ada tisu di sini, ada buku menu juga. Kita nggak makan sih, teman-teman. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini.
Gokil sih, ini kayak sofa teman-teman, kayak di rumah sendiri. Gokil sih. Oke, jadi seperti itulah kereta makan KA Majapahit. Ini M1. Oke, jadi kereta makan kelas eksekutif memang. Tahun 2024, nomor urut 01. Oke, kita keluar. Oke, jadi ini dia sambungan kereta api Majapahit. Jadi dia sudah menggunakan sambungan akordeon ya, sambungan yang biasa digunakan di kereta-kereta mahal atau kereta eksekutif. Ini kereta ekonomi pertama kalinya menggunakan sambungan akordeon, teman-teman. Jadi kelebihannya dia nggak bocor sih kalau misalkan hujan ya. Kalau sambungan konvensional seperti karet itu kan pasti ada bocor-bocornya tuh. Nah, kalau akordeon dia bisa kedap suara yang pertama dan juga anti bocor. Mantap. Ini ada masjid atau musola untuk kita sholat, teman-teman. Tapi hanya bisa untuk satu orang ya. Love, faith, hope, believe, Allah aja. Masya Allah. Ada kaca juga, terus ada lemari kecil. Kemungkinan untuk tempat-tempat sarung sih. Jadi itu tadi review singkat kereta api Majapahit New Generation, teman-teman. Ya, semoga kereta api Majapahit untuk kedepannya dapat meningkatkan pelayanan dan juga penumpangnya bisa lebih banyak dengan hadirnya kereta api ekonomi New Generation ini. Mantap sih. Ini pertama kali kereta api ekonomi konsepnya sama persis dengan kereta api eksekutif dan digunakan oleh kereta api Majapahit. Mantap. Itu ada mas-mas Surabaya yang anak-anak SKA juga sih ini. Ada RF44 juga, 444 Malang. Halo Mas. Mas Hano ya? Mas Bima? Iya. Adam. Halo. Mas Bintang. Turun mana Mas? Madiun boleh. Oke. Halo. Dadah. Oke, kita berangkat dari stasiun Malang. Majapahit berangkat dari stasiun Malang. Jadi untuk titik turun atau titik pemberhentian kereta api Majapahit setelah ini ada di Kota Lama, kemudian ke Panjen dan Wlingi. Kita turun Wlingi, teman-teman.
Hari ini kita bareng masternya ini Surabaya. Surabaya Mas ya? Iya, Mas ini. Oke. Nama siapa? Eka, Mas Ega. Ada. Masih konten juga? apa? Konten juga? Enggak, foto. Iya, aku mau kurung neng anu mas, kurung neng ngarep. Burung neloko nih sampean. 1940 aku. Ya wis. Loh, simpenin dong pak. Amit Mas. Delok, delok. Oke, Oh iya. silakan. Yang Blitar loh, hilang nggak? Silakan. Oke, jadi pukul 18.54 kita tiba di stasiun Malang Kota Lama. Ini pemberhentian pertama dari stasiun Malang, teman-teman. Nah, ini masuk di jalur nomor 2. Jadi ini untuk ekonomi 1, kalau di Kota Lama itu nggak dapat peron ya. Jadi saranku sih kalau naik kereta Majapahit di ekonomi 3, 4, 5 itu dapat peron, teman-teman. Kalau ekonomi 1 dan 2 dari depan sini tuh nggak dapat. Oke. Teman-teman, ini kita masih menunggu jam keberangkatan. Kemungkinan akan disilang dengan kereta api Penataran dari arah Blitar. Kurang paham jadwal yang sekarang ya. Jadi Penataran dari Blitar itu sekitar jam 5. Sampai sini kemungkinan ya di sini sih. Dan untuk pemberhentian kereta api Majapahit setelah ini adalah stasiun Kepanjen, kemudian Ulingi, Blitar, Madiun, Solo Jebres. Jadi dia akan lewat ke Semarang via atas atau Pantura. Kemudian Semarang itu Semarang Tawang, kemudian Brebes, Pekalongan dan lain sebagainya sampai dengan stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, untuk estimasi waktu di Pasar Senen kemungkinan sampainya pagi menjelang siang, teman-teman. Itu dia di belakang banyak sekali anak-anak yang hunting. Oke teman-teman, persiapan masuk di jalur 1 kereta api Penataran dari arah stasiun Blitar ke tujuan akhirnya Surabaya Kota via Malang. Dia penataran terakhir dari Blitar. Kereta jarak jauh bisa kalah sama lokal. Unik sekali. Lampu sorot sudah terlihat. Oh, logonya apa tuh? 203 kayaknya. Oh iya benar, 203 teman-teman. Nah teman-teman, jadi kenapa kereta api Penataran itu nggak kunjung datang atau nggak kunjung tiba di stasiun Malang Kota Lama? Jadi setelah aku turun di Blitar kemarin, aku dapat info katanya ada anak yang bunuh diri di sinyal masuk stasiun Malang Kota Lama, teman-teman. Jadi korban masih berusia sekitar 14 tahun dan kronologinya sih katanya itu putus cinta, teman-teman ya. Jadi untuk kalian ini pesan ya, kalian boleh pokoknya cinta-cintaan itu boleh, tapi ya resikonya itu jangan sampai menimbulkan kalian untuk melakukan hal-hal yang enggak di luar nalar gitu. Jadi ya semoga kita semua bisa diberikan hikmah ya untuk keadaan semua ini, dan semoga untuk korban diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Penumpangnya rame banget. Oke, setelah kereta api Penataran masuk, kita dipersiapkan kembali untuk berangkat dari stasiun Malang Kota Lama. Ini harusnya sih traweh ya tadi, cuman keretanya berangkatnya jam 7 kurang, teman-teman. Jadi belum atau nggak ikut traweh. Halo teman-teman, ini ada salah satu RF kecil nih. Ini ada siapa nih? Siapa? Mas Abi. Mas Abi mau kemana nih? Dia nih RF cilik, teman-teman. Jadi masih SD, sukanya juga naik kereta nih, sama seperti aku dulu. Gimana? Enak gak naik kereta ini? Oke, mantap-mantap. Selamat sampai tujuan.
Jadi ini dia kereta api Majapahit Ekonomi New Generation tahun 2024. Hari ini kita berkesempatan untuk nyobain kereta api K3 02401. Ini kereta api tahun 2024 ekonomi. K3 0 tidak berpenggerak dan 01 adalah nomor urut kereta api ini, teman-teman. Dan ini dia di atas, tampilannya hampir mirip dengan kereta api KCIC atau kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, jadi untuk kereta-kereta stainless steel saat ini tampilannya hampir semuanya seperti ini, teman-teman. Mulai dari eksekutif hingga ekonomi. Oke ya, jadi kita bahas sekilas untuk fasilitas kereta api Majapahit New Generation. Jadi yang pertama, jadi seatnya ini jumlahnya 72, teman-teman. Dan ada fasilitas reclining seat, kemudian armrest di samping. Nah, di samping sini ada kabel colokan universal. Nah, ini bisa untuk nyolok berbagai macam kabel ya, atau stop kontak ya. Dan ini kursinya sih kalau tak rasain sama seperti kursi stainless steel ya, yang eksekutif, akan tetapi agak cenderung lebih ramping atau lebih kecil gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk jarak antar kursinya menurutku lumayan sih. Ini untuk tinggi 174, ini juga masih lumayan lega, teman-teman. Ya, kereta ekonomi pada umumnya sih, cuman dia agak lebih sedikit gitu. Dan di belakang sini ini ada tempat untuk menaruh barang, kemudian untuk kantong plastik untuk membuang sampah. Dan ini corak kursinya ini biru dongker ya, dan perpaduan dengan warna krem kulit seperti itu. Masa depan yang lebih baik. Kita bareng masternya Jakarta nih, Mas Nathan. Dadah dulu Mas penontonnya. Dan ada Mas Bima tadi di depan sana. Oke, setelah ini kita akan tiba di stasiun Kepanjen dan kita turun di Wlingi, teman-teman. Jadi deket-deket aja sih, sambil kepo sedikit kereta Majapahit yang terbaru ini. Jam 19.27 kita tiba di Kepanjen. Ini masuk di jalur nomor 1, teman-teman. Wes toilet. Mari. Jadi ini dia kursinya seperti ini kalau kita duduki, teman-teman. Jadi untuk rebahnya itu seperti ini kira-kira. Jadi untuk keempukannya sih menurutku lumayan ya, untuk kelas ekonomi daripada kereta api premium yang tahun 2018-19 itu keras banget sih menurutku. Ini malah menurutku semi eksekutif tapi berkedok kelas ekonomi. Gokil. Ini kita sampai di stasiun Kepanjen. Kita coba lihat sebentar, dan kemungkinan akan 2 menit lagi kereta api Majapahit diberangkatkan dari stasiun Kepanjen, teman-teman. Di samping kita ada fasilitas yang hampir aku lupa nih tadi, ada ini cantolan ya. Nah, ini bisa, ini mungkin ditahan ya, jadi nggak bisa terus-terusan gini. Nah, dia harus ditahan. Ada 2 buah nih. Terus di samping ada palu pemecah kaca. Terus ada tirainya tipe tirai tarik. Nah, dia bakal naik sendiri tuh. Anjay. Dan ini kekedapan suaranya lumayan sih, teman-teman. Aku baru pertama kali juga naik yang New Generation, jadi lumayan sih, mantap. Nah, ini nggak tahu ya bakalan ada mode malamnya atau enggak. Jadi aku nanti akan turun di stasiun Wlingi atau Blitar lah, di antara stasiun itu.
Jadi kemungkinan nggak akan dapat mode malam ini. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kita akan naik full trip dari Jakarta ke Daun jeruk. Minuman panas teh. Malang teman-teman. Di tanggal 2 April. Oke teman-teman, jadi aku sudah berada di dalam kabin kereta api Majapahit New Generation. Jadi untuk first impressionku ya, di kereta Majapahit ini tuh bisa dibilang naik kelas atau ada peningkatan fasilitas yang dimana kita ketahui kereta Majapahit itu dulunya menggunakan rangkaian K3 Kemenhub atau ekonomi 80 tempat duduk, dan sekarang sudah di-upgrade menjadi kereta api ekonomi New Generation. Ya ini nggak tahu ya ekonomi premium atau bukan, tapi dari pihak KAI-nya tuh bilangnya ekonomi New Generation teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian untuk fasilitas di dalam pun juga senyap, kursi nyaman, dan bisa dibilang ini adalah kursi semi eksekutif teman-teman. Jadi sama seperti eksekutif, akan tetapi dia konturnya cenderung lebih agak sedikit kecil. Ya namanya ekonomi ya teman-teman, nggak mungkin disamakan plek ketiplek dengan kereta api eksekutif. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tarif, aku naik dari Malang ke Blitar karena aku cuma naik di rute pendeknya kereta api ini, itu di Malang Blitar itu sekitar 50.000 untuk sekarang. Jadi ada peningkatan 50% atau setengah harga, di mana sebelumnya itu dulunya adalah harganya 25.000 teman-teman dari Malang menuju ke Blitar untuk kelas ekonomi, dan untuk sekarang ekonomi harganya dipatok di harga Rp50.000. Untuk bisnis itu kalau nggak salah ya 60-an ribu, dan eksekutif itu 80.000 teman-teman dari Malang menuju ke Blitar. Nah jadi seperti itu. Dan untuk segi interiornya pun ini next level banget ya. Jadi dia tuh Inka itu meniru ya, bisa dibilang memperbaharui interiornya. Dia sama seperti kereta-kereta cepat di Jakarta Bandung. Jadi ada papan pengumuman di kereta apinya itu setelah ini akan berhenti di mana, kemudian ini ekonomi berapa, dan juga ada tampilan untuk kondekturnya di depan. Jadi bisa dibilang ini masa revolusi kereta api ekonomi di Indonesia, dan ini pertama kali dijalankan di kereta api Majapahit. Ini era baru akan segera dimulai, dan semoga kedepannya kereta-kereta ekonomi bakal terus diperbarui ya. Kemudian bisa terus memberikan kenyamanan terutama kepada para penumpang ya, karena memang masih belum semuanya kereta api ekonomi itu di modif. Jadi ada beberapa yang dimodif juga seperti ini, cuman menurutku ini ekonomi yang paling worth it untuk saat ini, ekonomi paling mewah lah gitu intinya gitu. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk kereta api Majapahit ini dulu adalah sebenarnya cikal bakalnya kereta api Senja Utama teman-teman. Nah bisa kalian tahu Senja Utama itu dulu ada kereta api Senja Utama Kediri, itu dari Jakarta ke Kediri, kelasnya bisnis. Kemudian selang waktu diperpanjang menjadi kereta api Senja Singosari dari Malang menuju ke Jakarta. Dia juga menggunakan kelas bisnis teman-teman. Terus kemudian tak berselang waktu lama pada tahun 2000 berapa ya? 2012-an gitu kalau nggak salah ya. Atau 2011 itu kereta api Senja Singosari dihapus, dan kemudian dia reborn menjadi kereta api Majapahit yang dulunya menggunakan ekonomi K3 Kemenhub atau ekonomi 80 tempat duduk. Jadi seperti itu. Dan sekarang Majapahit setelah sekian lama tidak berganti rangkaian atau tidak memperbarui rangkaian, di mana kereta-kereta yang lainnya pun sudah diganti kursinya, seperti Jayabaya itu New Generation juga, tapi dia modifikasi. Nah kalau yang ini
Dia pure baru dari Inka Madiun teman-teman, atau industri kereta api itu. Enak banget sih. Aku baru ngeh di sini tuh ada USB ternyata. Tuh. Ini USB untuk tipe A dan juga USB-C. Ini kalau kalian bawa iPhone bisa dicolokin di sini teman-teman. Jadi nggak perlu lagi khawatir untuk kehabisan daya. Ini ada fasilitas USB port, dan di samping sini di tengah ada armrest juga. Dan kursinya ini biru dongker, ini keren banget sih. Aku suka warna biru teman-teman. Jadi Majapahit itu dulu eksteriornya kan biru ya, sekarang kembali lagi menjadi biru, mantap. Nah, dan juga selain di bawah sini ada USB, di samping sini juga ada fasilitas stop kontak. Ini bisa untuk segala macam jenis. Keren sih. Nah, aku sudah nemu nih teman-teman. Salah satu kekurangan kereta api ini tuh AC-nya, kan kalau premium sebelum ini itu kan AC-nya di tengah ya. Jadi yang dingin tuh cuma di tengah. Nah, sekarang itu malah sebaliknya. AC-nya jadi di samping, di tengahnya itu malah anget, jadi nggak dingin teman-teman. Ya hawa-hawanya sih kayak angin biasa gitu sih. Mungkin kalau di sebelah pojok sana itu dingin ya. Tadi tuh sebenarnya waktu kita naik pertama itu dingin teman-teman. Terus kok tambah lama tambah nggak dingin atau anget gitu. Oh, ini kayaknya sih ini pendeteksi asap, ini asap rokok. Dan juga di depan sana itu ada fasilitas CCTV teman-teman, untuk menunjang keamanan kalian ketika dalam perjalanan. Akan tetapi ingat, ini kereta umum, jadi siapapun bisa naik dan harap waspada dengan barang bawaan kalian sendiri. Oke. Mas, pamit dulu ya. Hati-hati di jalan. Duh iya, ngonten aku mas. Kalau si cilik masih gedean mas, masih gedean. Tunggu tak anu. Mas, tadi ya. Wis, selamat sampai tujuan. Kok sampai ketemu di Jakarta? Kawanane ngene mas. Wong mudik yo ngonten. Wah, lambu. Mas ya, disik ya. Iya, hati-hati. Oke, kita sampai di stasiun Lingi, teman-teman. Kita turun sini karena tujuanku ada di sini. Kita peron Mas yang ngarep. Oh, sensor. Kak itu tekan operator saya aku sing nutup. Oh, masuk jalur 3. Silang kan? Enggak, Mas. Mesti jalur 3 mesti saiki. Oh ya jalur ya. Prepal lo. Prepal jalur 3. Amit. Telat berapa menit nih? 13 menit. Udah telat lumayan nih, teman-teman. Wih. Ayo, merah. Stasiun Lingi jam 20 lebih 6 menit teman-teman. Jadi terlambat sekitar sekitar 12 menit. Tadi perkara nunggu kereta penataran yang katanya sih tadi infonya nabrak orang. Neng kono ya Mas, gak sempat tuh aku lagi gini. Oke. Nah, dulu banget ya. Wait. Oke, kita sampai di tujuan stasiun Lingi. Nah, ini dia penampakan kereta api Majapahit.
Nah, ini persiapan diberangkatkan kembali dari jalur nomor 3. Jadi kereta-kereta sekarang yang akan menuju ke Jakarta itu pasti masuk di jalur 3, teman-teman. Hati Mas. Persiapan berangkat dari stasiun Blingi, teman-teman. Nah, itu mas-masnya udah lanjut, dia turun di Madiun. Terima kasih kepada kereta api Majapahit yang sudah nganterin aku dari stasiun Malang menuju ke stasiun Blingi. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videoku dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tuh. Sampai jumpa kereta api Majapahit. Selamat sampai tujuan di Jakarta. Oke, kita keluar. Ya, jadi gini teman-teman, kita ngonten sambil mudik. Oke, jadi di dia stasiun Blingi saat ini sudah dipugar ya, jadi lebih enak lah ya. Kalau panas nggak kepanasan, kalau hujan nggak kehujanan. Mantap. Udah ada kanopinya nih. Dan peronnya pun sudah dibuat tinggi, cuman nggak tinggi-tinggi banget sih tadi. Masih ada space yang cukup lumayan curam. Tapi ya lumayan lah daripada kita kayak gini. Ini sejajar dengan rel. Lah ini apa ini? Setelah ini kereta apa nih? Jam 8. Oh, nggak tahu ding. Udah terakhir nih keretanya. Kemungkinan nanti jam setengah 10 ada kedatangan kereta penataran dari Malang atau dari Surabaya. Ayo. Jalannya ke ini apa tuh kono? Oke, kita keluar. Terima kasih Pak Kek. Ayo. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.